anak PESMA saya. Jadi ini lanjut materi tentang assembly, shaft dan bearing. Yang pertama kita open, kemudian masuk ke dalam folder bearing dan shaft analysis. Jadi di sini bearing dan shaft ini terjadi atau menyambung menjadi satu bagian, menjadi satu assembly. Yang ini langsung aja open. Yes. Dan kemudian setelah file terbuka, pertama kita seperti biasa tentukan atau masuk ke dalam simulation. Jika di sini tidak ada simulation, masuk ke dalam solid.in, kemudian klik tombol SolidWorks Simulation. Tunggu beberapa saat, ntar akan keluar. Santri PESMA sederhana dalam kehidupan. Sangat sederhana lah. Makan sehari 20.000. Habis ini masuk ke dalam Sekali makan karena ini sama Nutrisari jeruk nipis. simulation mana? Siap. Kamu menurutnya Camnya nah. Ini kita masuk ke new study. Karena ini masih dalam analisis statik, jadi ini adalah suatu analisis statik dalam suatu assembly. Kalau kemarin kan untuk satu part, kalau sekarang dalam satu assembly. Kita beri nama aja shaft dan bearing. ya udah. Terus sama ada juga. Hah? Terus sama apa? Bearing. Oh siap. 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 Statik. Itu mas. Shaft Sekarang udah siap ya itu ya. bearing. Siap. Beda kayak beda sama yang dulu. Ayo. Kemudian setelah kita tentukan itu, jangan lupa kita berikan material pada part ini. Cuma kalau yang namanya assembly, kita berikan material dalam part itu sendiri. Kayak misal dalam part ini terdapat 4 bagian, jadi setiap bagian yang ini kita berikan material masing-masing. Misal setiap material kita berikan IC 1020, dan bearing 2 kita berikan material yang sama 1020. Kemudian setelah itu untuk poros dan puli kita bedakan dengan material yang lain kayak IC atau alloy steel. Buset sibuk amat. Alloy steel. Jadi kalau puli kita juga ikut membedakan karena poros puli itu memiliki perbedaan massa dan gaya. Kemudian kita jangan lupa klik apply dan close. Kemudian dari situ kita bisa tahu nilai yang akan diberikan pada poros dan puli itu sendiri. Setelah penentuan material, kita menentukan yang namanya fixed geometry. Jadi fixed geometry kita tentukan di sini, fixed geometry, dan untuk fixed geometry itu sendiri kita berikan di bawah ujung geometri ini. Dan kemudian kita oke. Setelah itu, karena ini adalah assembly, jadi berbeda dengan yang lain, berbeda dengan part. Kalau assembly kita berikan connection. Karena ini adalah connection. Connection apa tuh namanya? Connection bearing. Jadi kita berikan di sini yang namanya connection bearing juga. Di sini kita lihat cara yang namanya connection bearing. Ini dia connection bearing. Pertama kita tentukan porosnya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan diameter pada bearing dalam yang ini, bearing dalam yang ke satu. Kemudian kita klik OK, nanti akan muncul connection bearing seperti ini. Bearing ya. Jadi karena ini baru connection pertama, lanjutkan connection bearing yang kedua, yang ini.
seperti biasa kita klik kanan, kemudian kemudian cari bearing. Ini kita klik shaftnya, kemudian ini kita klik bagian yang kedua, kemudian oke. Ya. Oh ya, saya lupa untuk proses pemutaran ini kita di unclose saja, di unchecklist, karena yang ini itu memberikan 2 putaran bearing. Karena ini kita satu arah aja, jadi kita close ini. Oke. Terus yang ini juga kita close, jangan lupa. Oke. Kita cek lagi, klik 2 kali di sini. Udah benar. Setelah penentuan connection dari bearing ini, kita lakukan dengan namanya kontak set. Jadi yang dimaksud kontak set di sini adalah kontak set kayak salah satu hubungan antara satu part dengan part yang lain, itu yang dinamakan kontak set. Ini kontak set. Kontak set adalah suatu untuk menunjukkan interaksi satu part dengan yang lain, ya benar. Jadi kita menentukan kontak set, kita klik kanan pada connection, pilih kontak set. Untuk menentukan kontak set ini kita bisa blok, karena kelamaan kalau satu persatu kita blok kayak gini. Tapi jangan lupa ini dirubah ke otomatis dulu, di blok. Setelah itu ini kita klik find kontak set. Nah, di sini kita temukan ada 10 bagian kontak set, yang satu dari ini harus kita blok semuanya. Klik sini, terus Ctrl Shift, kemudian klik Shift ke bawah, klik sini dan klik kontak set, akan hilang. Ini tandanya kita udah benar. Lalu habis itu kita checklist. Untuk menentukan kontak set ini, setelah kita benar, kita bisa lihat di sini kontak set. Mas, ini random nggak apa-apa kan? Nah, ini kontak set ada di sini. Astagfirullah. Apaan sih ya? Setelah kita tentukan kontak set, jangan lupa kita pilih komponen, udah create kontak set, udah, kemudian pilih force biasa yang pertama. Nah, untuk pemilihan force ini kita di sini klik kanan, force, masukkan beban ini di atas ini dengan gaya misal adalah 50 Newton. Udah benar. Oke. Setelah itu kita masukkan gaya yang lain. Yang kedua adalah gaya gravity, karena setiap benda umumnya adalah memiliki gaya gravity tekanan dari atmosfer. Udah nih. Di sini kita klik kanan, setelah lock akan terlihat gravity. Sama banget tadi. Gravity ini kita berikan topline untuk mengarahkan gravity ini ke arah gaya, ke arah bawah. Ini isinya beda kan? Beda. Oke. Sama. Setelah itu kita pilih gaya sentrifugal. Jadi apa itu gaya sentrifugal? Gaya sentrifugal adalah suatu gaya yang memiliki gaya putar seperti gaya turbine seperti ini, hampir sama. Cuma kalau gaya sentrifugal lebih sering untuk terhadap bearing atau poros sentrifugal. Kemudian untuk gaya sentrifugal ini sendiri kita pilih untuk ininya sentrifugal, pilih ini benar. Kemudian dengan kecepatan, bentar saya lupa, pause. Ya, untuk menentukan gaya sentrifugal kita
bisa klik sini, tunggu sampai muncul informasi ada pilihannya axis, edge, cylinder phase. Kita pilih cylinder phase dengan memberikan kecepatan 250 radian per second. Coba kita klik arahnya kemana. Untuk arah ini kita tunjukkan untuk arah searah jarum jam, jadi ke kiri. Kemudian oke. Setelah gaya sentrifugal ada lagi gaya bearing load force. Gaya bearing load kita dapat tentukan di nilai external load, bearing load. Karena bearing di sini ada dua, jadi kita berikan gaya bearing ini ada dua, satu-satu. Pertama kita pilih yang namanya bearing pertama dulu. Di bearing pertama kita dalam bearing bawah, kita pilih dalam bearing ini. Kemudian ini adalah kita koordinat sistemnya, kita tentukan di bearing nomor 2. Nomor 2 mana ya? Pas bearing 1 yang ini. Ya itu kelihatan teman-teman. Setelah itu kita masukkan gayanya. Di sini terserah mau berapa sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini saya beri contoh gayanya bolehlah 50 Newton. Dan harus searah jarum jam. Kasar banget pikirannya. Iya, omnya kan cukup di lingkaran Iya, aja ya. makanya. Dia kan Kalau ini searah jarum jam. Emang gitu orangnya. Biarin dong. Oke. Yang ini jangan-jangan dikali-kali mas. Kemudian kita ulangi untuk bearing load kedua, yaitu Terus lu lingkarin. di sini bearing load. Lingkarin semuanya warna soal. Dan di sini udah bearing load 1, kemudian kita bearing load kedua yang ini yang atas. Sama kita masukkan pilihan yang bagian dalam. Kemudian ini kita klik dari garis koordinat bearing yang pertama. Enggak ngaruh luar. Ini kita pilih garis yang pertama. Nah, ini sama kita berikan 50 Newton. Ini ke arah jarum jam, benar kiri, untuk kanan gitu kan. Oke. Udah 3, 4, 5. Satu lagi adalah satu lagi yaitu soal bearing, fast bearing. Harusnya ada 6 ini, harusnya ada 6. Bentar gitu. Setelah itu kita memberikan gaya lagi untuk gaya bagian puli di bawah. Karena gaya yang akan dilakukan adalah gaya putar, kita butuhkan namanya referensi. Caranya kita berikan referensi di sini, insert, kemudian cari namanya geometri. Mana kau? Referensi geometri ini kita pilih axis. Dan untuk referensinya kita pilih bagian dalam pule ini. Nah, akan muncul udah otomatis ini kepilih ini sendiri. Oke. Kemudian setelah itu kita berikan gaya lagi di sini, gaya biasa. Cuma kita harus bisa Masalahnya dengan bekal penutup kepala seperti ini saja. ini for kemudian kita untuk ini bagian ini kita tunjukkan, berikan pilihan yang bagian sini lagi. Syukur Ustaz ada data nih atas live-nya. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton. Lalu kita berikan namanya selection direction di namanya aksis ketiga. Ya. Setelah itu tentukan bagian ininya adalah aksis Y, aksis arah sumbu Y dengan gaya 30 Newton atau 50 Newton aja, 50 Newton.
karena ini searah sumbu Jangan kita biar rubah. ranting itu terbuka. Biar muter nih tandanya ke sana kiri, muter sumbu kanan X ke maksudnya searah sumbu jurum jam kan. Oke, ini udah pas 3 4 5 6 dan 6. Kemudian kita snapload, tinggal kita running, kita coba running. Sebelum kita running kita berikan atau langsung aja boleh run. Tunggu di sini sampai hasil dapat semuanya. Bang Ebo jeruknya juga jeruk Trisari Pak. Ada jeruk nipis coy. Iteratif terus. Oh ada Mas. Mas cepet apa? Kalau kayak gini kadang gagal karena di sini. Kita buka properties. Mas, Bang Yu. Ini namanya sama juga. Mana properties? Ayo, come on. Kita ya? ini kita kebetulan sudah boleh. Tadi Nah, sebelum biasanya kita ini dulu. Kita checklist dulu. Oke. Ayo. Kita ulangi lagi. Next. Udah. iya aja lah. Kenapa ini pause dulu ya?